Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita pengikutnya. Semoga kita diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Siti Wasito selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyurianto dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan membawakan pidato singkat yang mengangkat tema penggunaan teknologi dalam pembelajaran daring. Saat ini, COVID-19 masih menjadi pembicaraan yang hangat di belahan bumi manapun. Dalam waktu singkat saja, namanya menjadi trending topik, dibicarakan di mana-mana, dan diberitakan secara masif di media cetak maupun di media elektronik. SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona. Virus ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. COVID-19 bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia sendiri. Karena penularannya yang sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, oleh karena itu, WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disingkat menjadi PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dikurangi sampai pandemi ini mereda. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau online. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada hari Senin 16 Maret tahun 2020, yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa sekolah di tiap-tiap daerah. Sekolah-sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring, di mana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, atau komputer. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan secara online melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh para guru. Guru juga harus memastikan semua kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa harus berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media online. Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Sistem pembelajaran dilakukan melalui perangkat elektronik, mulai dari handphone, komputer, ataupun laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. Semua sektor merasakan dampak COVID-19 ini. Dunia pendidikan salah satunya. Dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi,
baik siswa maupun orang tua siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring ini merasa kebingungan, sehingga sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Beberapa siswa yang tidak memiliki handphone melakukan pembelajaran secara berkelompok, sehingga mereka melakukan aktivitas pembelajaran pun secara bersama. Mulai belajar melalui video call yang dihubungkan dengan guru yang bersangkutan, diberi pertanyaan satu persatu, hingga mengabsen melalui WhatsApp ataupun aplikasi yang lainnya. Materi-materinya pun diberikan dalam bentuk video. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi bagi siswa dan guru. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringannya tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring, sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Ramai di berbagai media sosial yang menceritakan pengalaman orang tua siswa selama mendampingi anak-anaknya belajar baik, positif maupun negatif. Seperti misalnya, ternyata ada orang tua yang sering marah-marah karena mendapatkan anaknya yang sulit diatur, sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anak mereka belajar kembali di sekolah. Kejadian ini memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak itu ternyata tidak mudah. Diperlukan ilmu dan kesabaran yang sangat besar. Sehingga dengan kejadian ini, orang tua harus menyadari dan mengetahui bagaimana cara membimbing anak mereka dalam belajar. Setelah mendapatkan pengalaman ini, diharapkan para orang tua mau belajar bagaimana cara mendidik anak mereka di rumah. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak, tanpa persiapan yang matang. Tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kegagapan pembelajaran daring memang nampak terlihat di hadapan kita. Tidak satu atau dua sekolah saja, melainkan menyeluruh di beberapa daerah di Indonesia. Komponen-komponen yang sangat penting dari proses pembelajaran daring perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Pertama dan terpenting adalah jaringan internet yang stabil, kemudian handphone atau komputer yang mumpuni. Aplikasi dengan platform yang user-friendly dan sosialisasi daring yang bersifat efisien, efektif, dan integratif kepada semua yang terlibat dalam dunia pendidikan. Solusi atas permasalahan ini yaitu pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring yang bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring. Bagi sekolah-sekolah perlu untuk melakukan bimbingan teknik. Bimbingan teknik ini yaitu melaksanakan pelaksanaan daring dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa melalui media cetak dan media sosial tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring. Kaitannya dengan peran dan tugasnya. Dalam proses pembelajaran daring, penting untuk ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik. Dengan demikian, kita akan mendapatkan pembelajaran yang sama dengan tatap muka, tetapi berbasis online. Efeknya sangat bagus.
programnya tetap sasaran, dan capaian pembelajaran tercapai. Ada sebuah pembelajaran yang dipetik dari dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19, yakni kegiatan belajar tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif ketimbang secara online. Beberapa guru sekolah mengaku jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran tatap muka, karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua siswa. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan, dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika siswa akan masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk. Mengamati pengalaman dari beberapa guru tersebut, maka guru harus siap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Guru juga harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sekolahnya. Penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring sangat membantu guru dalam proses pembelajaran ini. Guru harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring kompleks yang harus dikemas dengan efektif, mudah diakses, dan dipahami oleh siswa. Dengan demikian, guru dituntut mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Walaupun dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasi materi yang akan diajarkan. Namun, guru harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materinya dan aplikasi yang cocok pada materi dan metode pembelajaran yang digunakan. Hal yang paling sederhana dapat dilakukan oleh guru bisa dengan memanfaatkan WhatsApp Group. Aplikasi WhatsApp cocok digunakan bagi pelajar daring pemula karena pengoperasiannya yang sangat simpel dan mudah diakses siswa. Sedangkan bagi pengajar online yang mempunyai semangat yang lebih, bisa meningkatkan kemampuannya dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran daring. Namun, guru-guru juga harus memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa itu sendiri. Tidak semua aplikasi pembelajaran daring bisa dipakai begitu saja. Namun, harus dipertimbangkan dengan sesuai kebutuhan guru dan siswa, kesesuaian terhadap materi, dan keterbatasan infrastruktur perangkat seperti jaringan. Sangat tidak efektif jika guru mengajar dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, namun jaringan atau sinyal di wilayah tersebut tidaklah bagus. Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini tidak lain dan tidak bukan karena kemampuan guru itu sendiri dalam berinovasi dan merancang metode pembelajaran. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk mendapatkan motivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring dan para siswa tidak menjadikan itu sebagai beban. Di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, sekolah di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra-putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Dengan demikian, pembelajaran secara daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua siswa, dan pihak sekolah menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga pembelajaran bisa terlaksana semula dengan kehadiran guru dan siswa yang saling berinteraksi secara langsung. Amin, amin, ya robbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.